Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Windy Hastuti, NPM 1850310. Saya dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Pada video ini, saya akan memaparkan materi mengenai sejarah bahasa Indonesia dalam mata kuliah Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Denny Harmain, MSN, dan Bapak Tia Irawan, SPD, MAP. Langsung pada materi yang pertama, yaitu alasan mengapa kita harus bangga berbahasa Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Selain itu, bangsa Indonesia juga memiliki banyak bahasa daerah. Bahasa daerah ini menjadi identitas dari masyarakat suku pemiliknya. Banyaknya bahasa daerah ini tentu menjadi kendala saat suatu masyarakat berkomunikasi dengan masyarakat yang bukan penutur bahasanya. Untuk itulah, pada tanggal 28 Oktober 1928, telah lahir kesepakatan menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dan sejak saat itulah, bahasa Indonesia menjadi identitas bangsa Indonesia. Alasan selanjutnya mengapa kita harus bangga berbahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia dipelajari di negara lain. Seperti yang kita ketahui, bahasa asing sering dipelajari oleh orang Indonesia. Tetapi bahasa Indonesia pun banyak dipelajari di negara lain, seperti di Jepang, di Korea Selatan, di Australia, di Ukraina. Nah, salah satu mahasiswa di Australia mengatakan motivasinya mengapa ia ingin belajar bahasa Indonesia. Menurutnya, ia ingin fasih atau ingin lancar berbahasa Indonesia karena ia tertarik dengan budaya Indonesia dan ia ingin memperdalam pengetahuan tentang Indonesia. Tak hanya itu, bahkan pemerintah daerah Ho Chi Minh City di Vietnam telah mengumumkan bahwa bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa kedua di negara mereka. Dan ini telah diresmikan pada Desember 2007. Alasan selanjutnya mengapa kita harus bangga berbahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mudah sekaligus rumit. Mudahnya, karena bahasa Indonesia tidak memiliki perubahan bentuk kata kerja berdasarkan waktu. Pelafalannya pun konsisten. Nah, itu hanya sebagian contoh mudahnya berbahasa Indonesia. Adapun kerumitan dalam berbahasa Indonesia, yaitu imbuhan dan pemaknaannya. Kesaktian imbuhan dalam bahasa Indonesia dapat mengubah makna kata hingga batas yang tak terduga. Misalnya, kata menumbuhkan, pertumbuhan, bertumbuh. Kata tersebut berasal dari kata dasar yang sama, yaitu tumbuh. Namun ketika diberi imbuhan, maka pemaknaannya pun berbeda. Nah, itu adalah kerumitan dari berbahasa Indonesia. Tetapi, kerumitan tersebut menjadi keseruan saat mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian kita lanjut pada bahasan yang kedua, yaitu apa maksud dari gunakanlah bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik belum tentu benar, begitupun sebaliknya bahasa yang benar belum tentu baik. Maka yang terbaik adalah bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik adalah bahasa yang sopan dan santun dan sesuai konteksnya, konteks pembicaraan ataupun penulisannya. Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi menurut saya, yang dimaksud dari pernyataan gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasanya, sesuai dengan konteksnya, dan sesuai di mana kita berbicara, pada siapa kita berbicara, dan apa topik pembicaraannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.